Halo Sobat ADWM, kembali lagi di podcast A Dialogue with Myself. Bertemu lagi dengan saya, Timothy Christophorus, selaku host pada sesi baru kali ini, yaitu tentang Mari Bercerita, nama sesinya. Sedikit menjelaskan tentang sesi baru ini, Mari Bercerita merupakan sesi yang dibawakan oleh tim konten A Dialogue with Myself, di mana dalam pelaksanaannya kami mengundang satu orang narasumber yang bersedia untuk bercerita tentang pengalamannya sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Dan kemudian ketika narasumber ingin berbagi tips untuk keluar dari masalah-masalah yang ada melalui pengalamannya, dipersilahkan untuk dibagikan. Untuk tujuannya membantu kawan-kawan pendengar yang mungkin menerima kejadian serupa atau terjebak di masalah yang sama. Oleh karena itu, kita langsung aja ke perkenalan temanya nih. Jadi tema yang mau kita bawa dalam sesi satu ini adalah tentang toxic relations. Mungkin teman-teman pendengar Sobat ADWM udah pada sering ngedengar kali ya toxic relationship, toxic friendship. Nah, disinilah kita mau berbagi nih tips-tips untuk keluar atau mungkin tips-tips biar nggak terjebak di masalah yang sama. Dan tentunya gue di sini nggak sendirian, gue udah ditemenin sama satu orang temen gue yang merupakan narasumber pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, mau siang hari, tergantung kalian nontonnya kapan ya. Langsung aja nih kita sambut Natasha Handayani. Boleh silahkan perkenalan diri, Nat. Halo teman-teman, halo Timo. Hai. Hai, oke kenalin, gue Natasha Neni Dewi. Gue dari angkatan 2019, jurusan hukum di Universitas Udayana sama kayak Timo. Yoi. Yoi. Gimana nih Nat, kesibukannya apa sekarang-sekarang ini? Kebetulan sibuk berorganisasi. Waduh, anaknya aktif banget ya emang ya. Iya gitu. Oke deh, langsung aja kali ya. Kita nggak usah basa-basi lagi biar Sobat ADWM juga nggak bosan ngedengerinnya. Jadi Boleh. karena kita sekarang temanya itu tentang toxic relations nih, Nat. Gue tuh pengen tahu deh pendapat lu tentang pengertian hubungan yang toxic tuh kayak gimana sih, Nat, menurut lu sendiri? Oke, menurut gue toxic. Ya, pada umumnya aja toxic itu pasti racun kan ya? Oke, menurut gue toxic relation tuh nggak semata-mata di hubungan percintaan aja. Toxic relation tuh luas sih menurut gue. Bisa di pertemanan, di hubungan kerja, di lain hal, di keluarga mungkin adalah toxic relation gitu kan, hubungan toxic. Terus menurut gue toxic relation tuh kayak gimana? Toxic relation tuh menurut gue uh, hubungan yang membawa dampak negatif ke diri kita. Jadi kayak nggak ada saling mendukung, suportif tuh nggak ada, tapi benar-benar bikin diri kita menjadi negatif gitu bawaannya. Kayak entah jadi murung, entah jadi berubah, apa sifat kita, sikap kita gitu sih. Pokoknya membawa hubungan yang membawa hal negatif ke diri kita sih, gue kayak gitu. Oke, gue juga setuju sih sama lu, kurang lebih sama kayak gitu. Cuma gue mau nambahin dikit, mungkin menurut gue toxic itu ketika kita udah terjebak dalam hubungan tersebut dan kita kayak terganggu gitu kenyamanannya dengan hubungan tersebut. Oke, langsung aja nih, gue mau nanya tentang pengalaman lu di toxic ini. Kayaknya lu udah menerima asam garam kehidupan tentang pertoksikan itu banyak banget ya, Iya. kemarin kita sempat diskusi. Jadi gimana nih? Boleh gak ceritain sedikit tentang pengalaman lo yang ketika terjebak dalam toxic relations ini? Oke, gue punya banyak pengalaman mengenai toxic relationship gitu, tapi gue nyeritain satu hal yang menurut gue ini paling toxic di antara yang toxic gitu. Jadi gue ini tentang percintaan. Jadi gue sempet pacaran sama satu cowok pas gue SMA. Bisa dibilang ini pacaran yang paling sebentar dibandingkan pacaran-pacaran gue sebelumnya, karena menurut gue ini udah gak sehat banget menurut gue. Oke, berawal dari kenapa gue bisa nerima dia di hubungan gue gitu. Dia masuk ke hidup gue. Pertama, karena pada saat itu gue bener-bener lagi terpuruk. Dalam artian terpuruk tuh gue lagi gak ada teman pada saat itu. Gak ada teman, banyak masalah. Jadi dia ini kakak kelas, dia masuk ke hidup gue, dia
bisa dibilang karena dia kakak kelas, jadi gue mengidamkan dia sebagai sosok yang dewasa, terus mau mendengarkan cerita gue pada saat itu. Gitu. Terus udah gitu berlanjut akhirnya kita ya pacaran. Terus udah gitu, kenapa gue bisa bilang hubungan gue ini toksik? Pertama, sebenarnya adem ayem, jalan kayak biasa aja. Cuman lama-kelamaan sifat orang kan baru keluar ya, kalau misalkan udah mulai ke hubungan yang masuk dalam gitu kan. Kayak kok makin kelamaan gue ngerasa kayak gue nangis mulu gitu. Gue cerita ke teman-teman gue curhat kayak, ini cowok kenapa sih gitu. Jadi dia ini orang yang ngelarang gue dalam segala hal. Kenapa gue bilang segala hal? Lu bayangin ya, dari cara gue berpakaian, dari cara gue dandan, dari, pokoknya bener-bener parah banget. Itu tuh dia ngatur banget. Nih, gue ceritain, jadi gue tuh di sekolah, lu bayangin anak SMA gimana sih kalau dandan pakai lip tint, ya kan? Lip tint itu Iya, hal iya, yang iya, iya. wajar, oke. Gue SMA tuh banget tuh. pakai, iya, gue tuh pakai lip ice. Lu tau lip ice gak? Enggak. Ini gue nyebut merek nih, sorry banget. Lip ice tuh kayak sejenis kayak lip balm, tapi kalau misalkan lu pakai terus dia warna pink jadi bibir. Ah, iya, iya, iya. Itu tuh bukan lip tint. Lip tint tuh lebih merah lagi daripada lip ice. Hmm. Oke, pada saat itu gue pakai lip ice. Lu bayangin dia bisa-bisanya ngambek ke gue marah di sekolah cuma gara-gara gue pakai lip ice. Dia langsung ngomong, kamu pakai lip ice ya? Kamu pakai, dia nggak tahu kan itu lip tint lip ice tuh nggak tahu. Oke, dia bilang kamu pakai lip tint deh. Terus gue gak, iya emang kenapa? Terus dia marah anjir. Gue kayak, aku nggak suka kalau pakai lip tint. Terus gue bingung kayak, hah? Kenapa? Dan anehnya dia tuh tiap marah selalu bukan ngebentak sih, lebih kayak iya bener-bener marah, kayak marahin gitu, ngasih tahu. Terus tiba-tiba suka ngilang, dia sering banget kayak gitu. Terus itu yang pertama. Menurut gue udah aneh kan di situ kayak, ya Allah, gue pakai lip ice doang masa nggak boleh? Ya itu bener-bener nggak boleh dandan. Dia tuh suka orang yang natural. Dia ngomong kayak gitu. Pembelaan dia seperti itu. Udah Gitu. mulai terlihat nih ya. Iya, pembelaan dia seperti itu. Kayak, kamu tuh cantik natural gitu. Oke, oke gitu. Tapi maksudnya ya gue pengen pakai kayak gitu emang nggak boleh gitu kan. Iya. Aneh menurut gue. Sampai gue tuh pernah sering banget diem-diem pakai punya teman gue. Terus gue hapus gitu kalau misalnya gue mau ketemu dia gitu. Sering banget kayak gitu. Terus udah gitu, ini lagi. Gue waktu itu lagi mau latihan dance. Latihan dance tuh pakai kaos lah ya. Nggak pakai yang aneh-aneh gitu. Gue pakai kaos. Iya, udah gitu Oke. uh, sering lah anak-anak kalau pakai kaos tuh suka dilipet gitu loh tangannya, tau kan? Iya, iya, paham, paham. Nah, Stylish gitu ya. iya ya gitu. Sebenarnya nggak bukan stylish doang, tapi kayak kepanjangan lagi tangannya kan gue Iya, mau iya. dan terus nggak Paham, enak paham, kan gitu paham. kalau kepanjangan. Terus menurut gue ini yang paling parah, walaupun menurut orang-orang mungkin nggak parah ini, paling paling parah karena apa? Pas dia jemput gue, mau nganter gue ke tempat dance, itu dia marah. Gue nggak tahu penyebabnya apa. Terus udah gitu gue nanya dong kenapa gitu. Terus dia bilang, gue gak suka, aku gak suka kamu kayak gini gitu. Terus gue bilang, kenapa? Terus tiba-tiba tangan dia tuh main gitu, tangan dia tuh langsung kayak, pak gitu. Bukan mukul tapi kayak gini-gini gitu loh. Terus kan bukan sakit sih, kayak dia cowok. Terus dia gitu-gituin baju gue. Terus kayak, emang kenapa sih gitu? Gue bingung gitu kayak, gue cuma lipet baju gue doang, tapi dia gak suka sampai dia tuh berani main tangan, sampai gini-giniin baju gue biar gak kelipet gitu. Baru gue berangkat. Sampai segitunya, gue kayak, ini orang udah gak bener, menurut gue kayak gitu sih. Udah gitu, gue udah tuh, dengan muka gue yang bete, gue jalan gitu kan, gue tetap jalan ke, berangkat gitu. Terus pas gue udah nyampe tempatnya, udah langsung pergi, udah say goodbye, gue tetap lipet tangan gue lagi, bodo amat, gue mau dance mau gimana gitu kan. Terus udah gitu pernah tuh, itu yang kedua nih. Yang ketiga ada lagi, ini Wow. menurut gue agak Banyak ya. aneh, iya ini agak aneh sih. Lu tahu cara olahraganya sekolah kita kan waktu SMA. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Mau yang cewek, mau yang cowok, pendek. Ya nggak? Betul. Pendek kan? Gue spill aja nih, ukuran gue, baju olahraga gue tuh L. Oke? Hmm. Gue pakai tuh cara olahraga karena emang comfy. Gue pakai buat latihan, gue pakai buat ya pasti olahraga dan lain-lain gitu. Pokoknya gue sering banget pakai celana olahraga itu gitu kan. Terus pernah saat dia sebenarnya awalnya nggak marah banget ya awalnya karena
seragam gue, namanya juga seragam, masa dia mau marah gara-gara seragam kan. Terus terus berkali-kali gue olahraga, dia suka bilang kayak gini, kamu ganti deh celana olahraganya. Terus gue bingung, maksudnya katanya itu kependekan, jangan dinaik-naikin ke atas, jangan dilipat. Terus gue bilang, demi Allah gue nggak lipet celana olahraga gue gitu, karena emang pendek aja gitu. Ya mau gimana gitu kan, itu celana itu seragam loh tim. Terus akhirnya beneran dong, jadi dia bilang, aku ada nih celana olahraga 2. Dia bawain celana olahraganya, sumpah. Jadi gue tuh pas pacaran sama dia tuh sempet gue pakai celana olahraga dia. Oke. Sampai kayak gitu, sampai dia bawain punya dia gitu. Oke, punya dia panjang jujur, tapi nggak nyaman. Kayak gue pakai punya orang lain, bahannya beda karena dia kakak kelas kan ya. Bahan gue lebih enak. Terus yang kedua ya, memang gue butuh yang pendek karena lu olahraga masih caranya sampai ke lutut gitu kan. Lagi gue cewek, ujung-ujungnya gue lipet-lipet juga gitu. Udah tuh. Menurut gue itu hal-hal yang aneh sih, dan gak cuma itu sebenarnya, banyak hal-hal kecil yang mungkin bisa dimasukin ke tipikal yang toksik, tapi gue lupa. Tapi gue sering banget kayak setiap berantem dia pasti maki, otomatis gue nangis gitu kan ya. Maki, terus dia kadang suka ngilang tiba-tiba. Gue nggak tahu, kayak gue questioning myself kayak, ini orang kenapa? Kadang gue nggak tahu salah gue tim, sering banget kayak gitu kayak, gue mesti nanya dulu. Dia tiba-tiba ngilang nih, tiba-tiba pas ngilang. Terus gue nggak tahu salah gue apa nih. Sering banget kayak gitu, kayak gue mesti nanya dulu kenapa marah gitu loh. Tapi pada akhirnya karena menurut gue udah nggak benar juga gitu kan ya. Terus masalah-masalah yang tadinya gue nggak dimusuhin sama teman-teman gue udah baikan lagi dan lain-lain. Terus gue juga cerita ke teman-teman gue tentang hal ini gitu. Terus dia juga sering cerita, gue juga sering cerita. Terus dia juga sering ngambek-ngambek kan. Terus akhirnya teman gue nyaranin kalau emang lu udah merasa ini aneh dan merasa toksik buat lu gitu ya, dia ngomong sih, ini menurut toksik buat lu dan ngeganggu hidup lu gitu. Ya udahan aja gitu, temen gue ngomong kayak gitu. Awalnya gue mikir, karena dia hadir di hidup gue di saat gue terpuruk dan gue butuh sosok yang nemenin gue sempet kayak, ini kalau gue putus, gak ada yang nganter gue gini lagi, gak ada yang ngajak ngomong gue lagi kalau gue musuhan sama temen-temen gue gitu kan. Tapi temen gue yang satu ini, cewek ini bilang kayak, ya daripada lu kayak gini, lu nangis selama ini lebih sering karena cowok lu gitu, bukan karena teman-teman lu gitu. Akhirnya ya udah, pas sempat tuh dia marah, terus dia ngilang sekitar 1 hari. Pokoknya malam ini dia ngilang, sampai malam besok tuh dia nggak ada kabar sama sekali. Itu gue bingung, nggak tahu dia marah, nggak tahu ada apa. Terus gue ngambek dong, kayak gue bingung gitu, kayak lu kenapa ngilang gitu loh, kenapa ngilang lagi. Ya udah akhirnya gue udahin hubungan itu. Awalnya gue khawatir kayak, aduh gue galau nggak ya gitu, gue nangis nggak ya gitu. Tapi entah kenapa jujur banget, setelah gue udahan namanya orang, nggak ada rasa sedih sama sekali. Kayak lebih ke lepas, lebih ke enjoy. Kayak gue mau pakai baju apapun, gue mau berjalan sama siapapun, gue mau even gue pakai lip ice pun boleh gitu di sekolah. Bahkan gue bisa pakai cara olahraga gue lagi gitu. Sesimpel itu gitu. Mungkin itu tujuan utamanya ya, biar bisa pakai celana olahraga. Iya, sesimpel itu sumpah. Dan gitu kayak sebenarnya nggak cuma itu doang sih tim kalau dia ngomongin toksiknya. Kayak pernah ini orang, dia tuh punya temen seangkatannya dia, berarti ke kelas gue. Dia tuh ngekos gitu. Ngekosnya dekat rumah gue gitu. Terus udah gitu, dia ini kan sering main sama gue nih, cowok ini. Sering main, sering ke rumah gue dan lain-lain nganter gue. Pokoknya setiap pulang sekolah kita main, atau pulang sekolah dia ke rumah gue gitu kan. Pernah kita kayak janji, oke kita main ya. Tiba-tiba dia balik, dia jadi cuma nganter gue doang. Terus dia balik, dia pergi, terus dia bilang ke gue sebelum balik tuh, Nat, Sa gitu. Gue lupa panggilnya apa ya, Natasa atau Sa gitu kan ya. Kayaknya aku nggak bisa deh hari ini gitu. Gue bilang kenapa? Iya, soalnya si Nenene gitu. Si Nenene lagi di kosan sendirian, dia belum makan, apa gimana ya. Nah, temennya ini tuh cewek, tim, asal tahu. Temennya ini cewek gitu. Oke, gue gak mau negatif thinking gitu ya, tapi gue gini, oke pertama mungkin gue cemburuan, tapi gue gak tahu nih menurut orang-orang gue wajar atau enggak ya.
lu udah punya janji sama cewek lu gitu, lu mau main sama cewek lu, tiba-tiba lu balik karena lu ngebela cewek lain yang lagi di kosan sendirian nggak ada makanan gitu. Oke gitu. Terus akhirnya dia main sampai sore atau sampai malam kalau nggak salah di kosan temennya itu. Sering banget kayak gitu. Jadi kayak jujur ini cowok tuh memang punya banyak temen cewek, banyak banget teman cewek. Dari yang cakep-cakep segala macam, tapi gue gak pernah cemburu kan. Karena gue mikirnya kayak ya udah sih, buat apa cemburu kalau misalkan dia milih gue untuk jadi pacar dia, ya berarti dia sama gue gitu, gitu aja makanya kan. Yang menurut gue ini udah aneh aja sih gitu kayak oh ya ya udah silakan gitu dia pergi buat nemenin nih cewek di kosan sendirian tuh ini kalau misalkan gue tipikal cewek yang emosian dan cemburuan nih orang udah bisa ditampar kali dia ngomong kayak gitu temen ceweknya di kosan sendirian butuh makanan disamperin kan maksud gue masih banyak teman-teman yang lain lu bisa nelfon yang lain teman-teman segeng lu tuh nggak cuma lu doang gitu loh Betul, betul, betul. gitu loh tim sih kayak ya udah gitu sih menurut gue itu cerita toxic relationship gue salah satu cerita Salah yang paling satu ya. parah Salah yang satu paling dari parah sekian ribu ya. nggak ribut sebenarnya sih Oke, adalah berapa tapi gue mau tanya deh, itu lu dalam keadaan berapa bulan pacaran sih, Nat? Udah mulai kelihatan empat nih aneh-aneh. oh 4 bulan. gue pacaran 4 bulan bentaran Hmm, gue pacaran 4 bulan tuh menurut gue bentar banget kayak anjir pacaran apaan 4 bulan gitu kan ya iya pacaran benar-benar. 4 bulan PDKT-nya mungkin sebulanan gitu tapi kelihatan toksiknya itu pada saat udah pacaran. Tapi beruntungnya lu bisa keluar dari hubungan itu ya, maksudnya walaupun 4 bulan juga lu bisa putusin gitu. Karena kan eh, kalau gue ngebayangin kalau diterusin gitu 4 bulan aja udah mulai main tangan dan segala macem. Hmm, Gimana nantinya gitu, gimana kalau udah ya lama betul. gitu. Nah, Ya, tapi Pak. gue pengen tahu deh, gimana sih caranya lu bisa keluar dari hubungan tersebut gitu? Karena kan kadang kalau cowok, apalagi yang kayak temperamen atau kayak yang kayak lu bilang tadi, itu kan biasanya suka marah-marah, maki-maki gitu sampai akhirnya ceweknya tuh nggak mau putus gitu. Tapi gimana sih caranya biar lu bisa keluar dari hubungan itu? Oke, pertama, dia jujur. Dia orangnya temperamental tuh dia jujur ke gue. Gue awalnya kayak, oh oke, mungkin kalau misalnya temperamental bisa gue atasin gitu kan. Tapi entah kenapa nggak bisa diatasin ternyata. Cara gue keluar dari hubungan yang seperti itu adalah, ini penting menurut gue. Yang bisa uh, bantu lo pada nih ya, kalau misalkan yang nonton nih, lo pada keluar dari hubungan yang toksik, ya diri lo sendiri gitu. Lo sendiri yang mesti uh, mikir gitu, apakah nih orang bener buat lo? Karena pertama, kenapa gue bisa segampang itu mutusin dia? Gitu. Karena gue juga cerita ke teman gue. Menurut gue ini penting sih kayak, lo harus butuh teman cerita. Jadi di saat lo mikir, gue wajar gak sih kayak gini gitu? Kan lo questioning yourself gitu kan ya? Ya lu cerita ke teman lu, gue wajar gak sih kayak gini gitu, gue wajar gak sih cemburu, gue wajar gak sih marah gitu. Jadi lu harus punya perspektif dari orang terdekat lu juga gitu, bahwa kalau misalkan mereka bilang, Nat, itu udah gak wajar gitu. Nah itu baru lu kayak, oh gak wajar ya gitu. Soalnya kalau misalkan dalam hubungan itu, dalam hubungan, kadang lu mikir kayak, oh ini wajar kali ya berantem kayak gini gitu kan ya. Kadang kayak gitu kan. Cuman terkadang tanpa lu sadari, hal yang lu wajarin sama lu pacaran itu nggak wajar sebenarnya kalau di mata orang lain gitu. Gitu. Pertama lu mesti cerita sama teman terdekat lu. Kayak, wajar nggak sih dia kayak gini? Dan lu mesti mikir juga, lu kan pasti di hubungan toksik sering sering nangis dong, ya nggak sih? Pasti lama-kelamaan kena mental lu gitu. Betul, betul. Sering nangis. Nah, dari situ lu bisa mikir, dari situ orang-orang bisa mikir bahwa, aduh kok gue nangis mulu ya gitu. Ini kenapa gitu, ada apa? Apakah ini benar kayak gini gitu? Gue berantem mulu, gue nangis mulu, sebenarnya ini sehat nggak sih? Itu sebenarnya dari diri lu sendiri gitu. Lu pikir-pikir lagi apakah ini benar gitu. Selain lu cerita ke temen lu gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, um, apa ya? Coba untuk berani aja sih. Karena kalau misalkan lu diem, gak bakal kelar masalahnya. Maksud gue berani di sini tuh apa? Ya lu ngomong sama
ini orang. Misalkan nih hubungan percintaan, ngomong ke cowok lo kenapa kayak gini, dan apa alasan lo. Kalau misalkan lo udah nggak kuat, ya lo omongin juga. Jujur sih, kuncinya jujur. Selain berani tuh jujur juga. Nih ya, hubungan menurut gue, mau hubungan pertemanan, hubungan percintaan, hubungan keluarga, hubungan kerja, hubungan apapun tuh harus jujur. Karena kalau misalkan lo nggak jujur, itu susah banget untuk menjalani segala hal dengan lancar dan mudah. Sumpah. Ya lu nutupin sesuatu nih, di percintaan lo misalkan, lu nutupin sesuatu, gak bakal benar ke depannya. Pasti ada yang ngeganjel mulu gitu. Kayak toxic relationship ini ya, kita ngomongin ini ya. Lu nutupin, kayak lu ngependem sesuatu nih, karena lu mikir udah nggak bener nih kayak gini, tapi lu nggak jujur ke cowok lu gitu, tapi jujurnya ke orang lain, ke temen lu gitu. Percuma, temen lu juga pasti cuma kayak marahin lu doang, ya udah putus gitu. Tapi lu nggak jujur ke cowok lu gitu. Jadi kalau misalnya menurut lu udah nggak wajar, hubungan lu nggak wajar gitu, ya lu omongin ke cowok lu bilang, gue nggak suka lu kayak gini. Ngomong aja nggak apa-apa. Iya kalau misalkan cowoknya baik, dia bakal merefleksikan dirinya gitu, kayak oh gue salah gitu. Tapi kalau misalkan yang udah toksik banget, yang ada malah marah balik kan. Nah itu menurut gue salah satu alasan yang bikin lu makin kuat bahwa oh lu mesti putus hubungan sama nih orang. Kalau misalkan udah berusaha jujur tapi dia marah balik gitu ke lu, ya udah cut off aja gitu, kayak udahan aja gitu. Wajar kalau misalkan orang udah mutus hubungan dengan siapapun pasti sedih, karena lu bakal kehilangan seseorang yang selama ini di hidup lu gitu. Tapi lu mesti mikir lagi, lu flashback ke belakang-belakang gitu, kayak dia udah berbuat kayak gini loh. Terus lu adaptasi aja, sebulan 2 bulan udah adaptasi, lu ngerasain bahwa kalau misalkan lo udah ninggalin orang yang toxic di hidup lo, gue yakin banget hidup lo tuh bakal tenang gitu. Jujur, kayak gue bilang tadi, gue udah mutusin dia nih. Oke, 1 hari, 2 hari gue bakal nyariin dia lah pasti. Tapi gue bilang apa? Gue senang, gue happy. Gak ada tuh gue nangis-nangis yang kayak gimana-gimana. Karena apa? Gue bisa pakai lip ice lagi, gue bisa pakai cara olahraga gue lagi. Gak ada yang bakal ini penampilan gue gitu. Pasti ada hal yang bikin lu kayak lepas gitu, lega gitu sih. Oke. Gitu. Jadi kuncinya kalau yang gue tangkap tadi ada 2 kunci, yaitu jujur dan berani. Berani buat cerita ke teman, jujur buat bilang ke cowok lu sendiri atau cewek lu sendiri. Karena banyak juga ya kadang toxic relationship itu adanya di cewek gitu. Ya mungkin kuncinya adalah jujur dan berani ya. Nah, sebenarnya gue mau nanya lagi sih nih, Nat, tentang tips-tips yang tadi udah lu kasih nih. Kira-kira ada gak tips-tips yang lain untuk teman-teman yang misalnya kejebaknya dalam toxic friendship nih, selain yang 2 tadi itu? Oke, toxic friendship ya. Gue gak tau nih gue udah pernah mengalami atau belum ya. Karena teman-teman gue kebetulan walaupun menurut gue toxic tapi tetap gue temenin gitu. Cara lo keluar dari toxic friendship itu sebenarnya gue bukan profesional atau ahli ya, tapi ini gue cerita berdasarkan pengalaman gue aja gitu. Karena jujur gue juga sama-sama belajar nih. Iya, buat lo pada yang terjebak dalam toxic friendship, nggak jauh beda sama toxic relationship dalam hubungan percintaan sebenarnya. Jujur, sama berani. Kalau temen lu emang bener-bener temen, kalau lu jujur ngomong ke dia, gue nggak suka deh lo kayak gini, gue sukanya lo begini, gue tuh sakit hati lo giniin gitu. Ngomong, cerita. Ya masa lu temenan lu nggak pernah curhat mencerita sih, ya kan? Aneh aja menurut gue kalau misalnya temenan udah nggak curhat tuh aneh gitu. Udah nggak bener, udah nggak bener gitu. Ya lu ngomongin ke temen lu, kalau misalkan ini gue pengalaman pribadi gue, kalau misalkan itu orang udah sekali 2 kali lu omongin, lu ungkapin, lu jujur, lu bahkan ngasih tahu, lu ngasih advice ke dia juga gitu, tapi dia nggak pernah dengerin lu gitu. Dan ini kunci di kehidupan gue sebenarnya. Gue nggak peduli lu uh, lu mau bandel kayak lu mau berbuat jahat atau gimana pun,
gue pasti bakal ngasih tahu lu gitu, gue pasti bakal ngasih saran ke teman-teman gue gitu. Tapi jangan pernah ngusik hidup gue gitu. Contoh gini, dia cerita ke kita misalkan nih, kayak aduh gue gini deh, gue nggak suka sama nih cowok gini gitu, tapi dia masih jalan sama nih cowok, marah kan dulu gitu. Gue pasti bakal ngasih saran ke dia, ya udah lu jangan gini gitu. Tapi tiba-tiba dia ulangin lagi, curhat lagi dengan hal yang sama gitu. Itu kan udah nggak benar. Ya udah, biarin aja, lepasin aja. Mau dia nangis kayak, mau ngapain kayak, kita kasih saran. Tapi setelah saran terdengar ya silakan. Kalau nggak dengar, ya udah lu jangan cerita ke gue lagi. Buat apa lu cerita, gue udah ngasih saran ke lu gitu. Terus jangan pernah ngusik hidup gue gitu. Karena gini, sekalinya orang ini ngusik hidup gue, oh bye gitu. Makanya gue orangnya cuek banget, dan gue nggak mau sombong kayak semua orang tuh bahkan cerita hal-hal yang menurut gue tuh lo nggak perlu cerita tentang hal itu ke gue. Tapi orang-orang cerita ke gue kenapa? Karena kayak gitu konsepnya. Lo mau bandel terserah lo mau ngapain terserah lo, tapi jangan pernah musik hidup gue gitu. Nah terus untuk melepas teman-teman yang menurut lo udah toxic, itu kan berarti udah mengusik hidup kita ya, udah mengusik hidup gue gitu. Dan lo pada yang terjebak dalam toxic friendship, temen itu mungkin bagi gue temen itu gampang dicari kok gitu, asalkan lo terbuka, lo jujur gitu, terus lo juga humble, terus apa ya, ingat, keep in mind bahwa dalam semua hubungan lo harus be yourself gitu. Kalau lo udah ngerasa, aduh kok gue nggak enak ya ketemu dia gitu, aduh gue mesti gimana ya ngomong sama dia gitu di suatu hubungan, entah hubungan pertemanan atau hubungan apapun itu, berarti tuh lo nggak jadi diri lo sendiri gitu. Nggak jadi diri lo sendiri, dan menurut gue udah saatnya lo menjauh gitu. Gini, menjauhnya itu dalam artian kayak dia lo hilang gitu, enggak kayak gitu. Gue nih yang gue pribadi pengalaman sendiri ya, gue kalau misalnya udah nggak suka sama orang, gue nggak bakal tiba-tiba hilang, tapi ya mundur perlahan. Kayak dia cerita atau misalkan kita udah sering main nih, ya lu kurangin mainnya, intensitas main lu tuh udah kurangin gitu. Terus kayak kalau misalnya ada curhat, kasih saran dikit, terus tuh hilang aja gitu sih, kayak pergi aja pelan-pelan gitu. Kayak sumpah gue kayak gitu, kayak misalkan orang cerita nih ke gue udah nggak saran berkali-kali ke dia gitu. Terus kayak gue ngerasa nih orang udah kayak, aduh anjir nih orang nggak bener banget gitu kan, gue kasih kayak, ya udah kan gue udah bilang kemarin kayak gini-gini, terus kayak lu hilang gitu. Terus ini penting sih, sibukin diri lu gitu. Sibukin dalam artian positif ya. Ya betul. Temen itu bakal bisa dicari kalau misalkan lu punya kesibukan yang positif, contoh berorganisasi gitu. Lu berorganisasi pasti lu bakal nemu teman baru gitu. Makanya ini juga buat hubungan percintaan bagus nih. Ini tips buat gue, tips buat kalian juga nih. Gue sempat terpuruk banget nih. Gimana caranya gue keluar dari itu? Gue sibukin diri gue. Entah gue ikut lomba, entah gue belajar, entah gue berorganisasi. Pokoknya hal yang membawa lu tuh ke depannya maju gitu. Kayak organisasi kan lu bisa naik jabatan lah, lu jadi project officer mungkin, lu jadi, pokoknya sibukin diri lu aja, tapi ke hal yang positif. Nah, untuk toxic friendship ini, si temen pasti bakal mikir, oh Natasha lagi sibuk nih, atau misalkan lo pada nih, oh si ini lagi sibuk nih. Jadi mereka juga pengennya positif, kayak bukan kita nggak suka sama mereka gitu ya. Padahal kita nggak suka gitu, tapi mungkin dia lagi sibuk. Nah lama-lama kan tuh orang bakal ngejauh dengan sendirinya gitu sih. Kayak gue sibuk banget, padahal gue sibuk juga sebenarnya buat ngelepasin orang yang menurut gue udah kayak, aduh ini orang nggak bener hidup gue gitu. Lama-lama mereka menjauh kok gitu. Itu sih tim menurut gue. Oke. Terakhir nih Nat, pertanyaan dari gue. Kayaknya gue dari tadi nanya mulu. Mungkin terakhir nih. Terakhiran ya. Jadi dari kejadian-kejadian lo, story-story lo yang udah lo lewatin dan lo berhasil
keluar dari zona tersebut, apa sih hal positif yang lu petik gitu, yang lu pelajarin dari si kejadian-kejadian tersebut gitu? Oke, hal yang gue petik, yang gue pelajarin adalah yang namanya toxic setelah lu lepasin itu bakal membawa impact yang baik buat hidup lu. Lu bakal lebih maju tanpa lu sadari sebenarnya. Karena kalau misalkan lu tetap ada di lingkaran toxic itu, percayalah sama gue, lu nggak bakal bisa maju. Karena buat jadi diri lu sendiri aja lu nggak bisa. Gitu. Bagus nih, bagus. Gitu menurut gue. Apalagi kalau misalkan solusi yang lu ambil tuh yang gue bilang tadi ya, yang bikin lu maju gitu. Dengan lu menyibukkan diri, dengan lu ngelepasin orang-orang toksik, lu tanpa sadari, lu tuh bikin lu glow up tanpa lu sadari gitu. Entah dari fisik, entah dari mental, entah dari apapun itu, gitu. Tanpa lu sadari. Percayalah sama gue. Lu bakal bisa lebih maju. Untuk gimana ya? Untuk mengeluarkan orang-orang toksik itu lu bisa lebih maju. Oke, nggak kerasa nih Nat, kita udah ngobrol hampir sejam ya kita ngobrol. Bener-bener nggak kerasa kan, kalau cerita tuh emang Iya, nggak nggak kerasa. kerasa. Oke deh, jadi Sobat ADWM segitu aja mungkin ya cerita dari Natasha. Buat yang mau kepoin nih, mungkin pengen tahu lebih lanjut tentang Natasha, nanti gue taruh IG username-nya di description box. Dan juga buat teman-teman yang mungkin pengen berbagi juga ceritanya, boleh DM kita di Instagram atau komen-komen di YouTube. Nanti tim kita akan menghubungi kalian. Sekali lagi thank you buat Natasha yang udah sharing pengalamannya dari toxic relationship ini. Semoga nggak ada lagi hubungan-hubungan toksik ke depannya ya. Amin. Amin. Gua mau closing statement boleh nggak? Boleh. Ya, ini karena gue cerita mulu kan ya. Gue mau ngasih tahu ke kalian semua bahwa lo pada yang sedang terjebak dalam toxic relationship atau toxic friendship apapun itu yang toxic, semangat. Pasti bakal ada hal baik setelah lo melepaskan hal-hal toksik dalam hidup lo gitu. Jadi seperti yang Kak Timo bilang, kalau misalkan kalian mau cerita, kalian udah butuh saran atau apapun itu, atau misalkan mau nanya lagi ke gue misalkan nih, boleh banget. Itu sih dari gue. Semangat. Oke, thank you Nat buat waktunya. Thank you juga teman-teman yang udah dengerin. Sekali lagi semoga teman-teman bisa berhasil keluar dari zona-zona berbahaya tersebut. Sekian aja dulu episode kali ini. Thank you banget yang udah mau follow, udah mau subscribe kita, dan juga udah dukung kita dalam menyebarkan informasinya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, dan jangan lupa juga buat dengerin Naluri Berbicara sesi yang lain, atau mungkin dengerin dan baca sesi-sesi kita di Instagram. Sekian aja dari gue, Timothy, dan juga Natasha. Thank you buat kalian Sobat ADWM, dan sehat-sehat selalu, dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan kalau kalian harus keluar rumah. Oke, dadah semuanya. Thank you, Nat. Thank you, stay safe.